UPTD Puskesmas Tanah Abang gelar lokakarya mini bahas pentingnya kesehatan. Dukung program Bangga Kencana, Kadar IMP Sebalangan ikuti temu kadar tahunan. Pemkab Balangan kembali salurkan bantuan program Kartu Balangan Pintar tahap 2. PT Adaro Indonesia apresiasi desa terbaik di Balangan dalam Bina Desa Award 2025. Disperindak Balangan pantau stok dan harga bahan pokok jelang Ramadan. Bupati Balangan resmikan pasar Ramadan, 141 UMKM ikut berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir bersama saya, Nur Hafizatun Taibah. Berikut batarbangan selengkapnya. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Tanah Abang menggelar lokakarya mini lintas sektor di Aula OPTD Puskesmas Tanah Abang, Kecamatan Lampihong, Selasa 25 Februari 2025. Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Puskesmas Tanah Abang menggelar lokakarya mini lintas sektor di Aula UPTD Puskesmas Tanah Abang, Kecamatan Lampihong, Selasa 25 Februari 2025. Kegiatan ini membahas tentang pentingnya kesehatan dan memaparkan capaian Puskesmas Tanah Abang, dihadiri oleh berbagai pihak seperti KUA Kecamatan Lampihong, guru SD Tanah Abang, Dinas Kesehatan, Kepala Desa, penyuluh kesehatan, serta masyarakat setempat. Kepala UPTD Puskesmas Tanah Abang, Gusti Rahmiati mengatakan, pemaparan capaian Puskesmas dalam lokakarya ini bertujuan untuk memberikan motivasi sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Alhamdulillah tadi sudah dipaparkan tentang capaian di Puskesmas Tanah Abang, itu menjadi motivasi kami untuk lebih maju lagi untuk meningkatkan kesehatan derajat di Puskesmas Tanah Abang khususnya. Untuk manfaatnya untuk masyarakat sendiri? Masyarakat tentu akan semakin memotivasi lagi buat mereka. Jadi kita mengedukasi kembali ke masyarakat bahwa pentingnya itu arti kesehatan. PLT Camat Lampihong Murdiansah menambahkan bahwa lokakarya ini menjadi wadah diskusi terkait isu-isu kesehatan serta memberikan kesempatan bagi peserta untuk memahami program dan capaian yang telah diraih oleh Puskesmas Tanah Abang. Lokakarya ini bagi kami merupakan wadah untuk berdiskusi khususnya di bidang kesehatan, dan kami tarik kesimpulan bahwasanya pada kegiatan ini merupakan yang sangat positif karena kita akan mengetahui program-program yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Tanah Abang, baik capaian dan rencana aksi selanjutnya, dan ini juga diharapkan untuk menangani kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Tanah Abang ini, yaitu kolaborasi lah, yang mana di bidang kesehatan ini bukan tanggung jawab puskesmas saja atau tenaga medis, namun ini adalah tanggung jawab bersama, yaitu terkait dengan kemasyarakatannya, pemerintah desa, dan ini sampai dengan dunia usaha mungkin. Nah, dan harapannya juga ini bukan hanya sekedar diskusi, namun kita di sini juga nantinya sampai dengan mengimplementasikannya untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tanggapan dari peserta sendiri Pak seperti apa? Peserta sangat antusias dan menyampaikan beberapa ada keluhan, ada hambatan dan masukan juga, dan itu nantinya akan menjadi catatan kita bersama apakah nanti ada kegiatan lanjutnya, dan itu akan menjadi catatan kita untuk kedepannya, baik kita sampaikan ada kendala masalah WC sekolah tadi nanti kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan, dan masalah keamanan lingkungan juga yang gangguan dari eksternal banyaknya. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Ainun Farida, mengapresiasi terselenggaranya lokakarya ini. Ia berharap
Kegiatan tersebut dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk lupakarnya hari ini sangat positif dan kami dari Dinas Kesehatan menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Camat, Ibu Kepala Puskesmas, dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kesehatan masyarakat kita itu lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Nadia dan juru kamera Muhammad Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menggelar Temu Kadar Institusi Masyarakat Pedesaan se-Kabupaten Balangan di Gedung Sanggam, Kecamatan Paringin, Rabu 26 Februari 2025. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menggelar Temu Kader Institusi Masyarakat Pedesaan atau IMP se-Kabupaten Balangan di Gedung Sanggam, Kecamatan Paringin, Rabu 26 Februari 2025. Temu Kader IMP kali ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh kecamatan di Balangan, dengan masing-masing kecamatan mengirimkan 10 kader yang turut berpartisipasi dalam lomba yel-yel, serta lomba penggalian pengetahuan terkait program Bangga Kencana. Kepala DP3A P2KB PMD Balangan, Ahmad Nasai menyampaikan kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun, dengan tujuan untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan pemahaman kader dalam mendukung program Bangga Kencana. Untuk kegiatan hari ini kan Temu Kader IMP itu suatu kegiatan tahunan, sudah beberapa tahun kami laksanakan tiap tahun. Itu gunanya untuk pembukaan wawasan para kader tentang masalah program Bangga Kencana. Menurutnya kader IMP merupakan ujung tombak keberhasilan program Bangga Kencana karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat. Karena kader-kader kami ini adalah ujung tombak dalam program Bangga Kencana. Dari mereka lah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, mulai dari RT, desa, kelurahan. Nah, jadi semua itu sangat kami perlukan. Mereka kami berharap punya wawasan yang lebih luas tentang program Bangga Kencana, lebih khusus masalah program keluarga berencananya. Ia berharap melalui kegiatan ini kader IMP dapat memperoleh wawasan yang lebih luas, khususnya dalam mensukseskan program keluarga berencana. Sementara itu Bupati Balangan yang diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Hasmiati menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas kader IMP ini. Ia juga mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta baik tamu undangan maupun kader yang telah berpartisipasi untuk berbagi pengalaman maupun wawasan dalam acara tersebut. Nadia dan juru kamera Muhammad Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali menyalurkan bantuan program Kartu Balangan Pintar bagi siswa SD, MI, dan SMP di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Kamis 27 Februari 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud kembali menyalurkan bantuan program Kartu Balangan Pintar bagi siswa SD, MI, dan SMP di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Kamis 27 Februari 2025. Bantuan yang berasal dari dana CSR PT Adaro Indonesia tahun 2024 ini diberikan kepada 84 siswa SD, 21 siswa MI, dan 30 siswa SMP, dengan total dana yang disalurkan mencapai 170 juta rupiah. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh PLT Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Balangan Ernawati, didampingi Kepala Disdikbud Balangan Abiji, dan CSR Section Head Program PT Adaro Indonesia AA Nur Hadi. Kepala Disdikbud Balangan Abiji mengatakan, bantuan tahap 2 merupakan hasil kerjasama antara Pemkab Balangan dan PT Adaro Indonesia, di mana sebelumnya tahap 1 telah dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Pemkab Balangan.
Jadi kami sangat berterima kasih atas kerjasama ini, mudah-mudahan ya nanti itu bisa ditingkatkan. Karena sangat membantu program kita dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Balangan, khususnya anak-anak sekolah pendidikan dasar, SD, SMP, MTS, dan MI mungkin di Kabupaten Balangan. Seperti itu. Sementara itu, CSR Section Head Program PT Adaro Indonesia A.A. Nur Hadi menjelaskan, tujuan utama dari penyerahan bantuan program KBP ini adalah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah di Balangan. Ia menyoroti bahwa salah satu faktor penyebab putus sekolah adalah ketidakmampuan ekonomi serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Makanya itu melalui Balangan Pintar kita membantu memberikan semangat, motivasi agar anak-anak kita ini semangat belajar, semangat sekolah sampai pendidikan dasar 12 tahun. Makanya kita beri stimulan berupa seragam, sepatu, dan kelengkapan sekolah yang lain. Mereka jadinya semangat untuk sekolah. Jadi tidak memandang kaya dan miskin, orang yang ada mampu pun tetap harus belajar dan sekolah sampai selesai. Jadi tujuan utamanya itu, kita berusaha meningkatkan partisipasi sekolah di Kabupaten Balangan. A.A. Nur Hadi juga menegaskan bahwa sinergi ini akan terus berlanjut sebagai inovasi unggulan daerah di tahun 2025. Kami berharap sinergi ini berlanjut karena kita tahu bahwa masalahnya itu tadi potensi putus sekolah. Makanya di tahun 2025 ini juga menjadi inovasi unggulan daerah. Jadi insya Allah kita lanjutkan untuk pendukung program Balangan Pintar. Nanda Yuliarti dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. PT Adaro Indonesia menggelar acara penghargaan Bina Desa Award 2025 sebagai bentuk apresiasi bagi desa dan kelurahan terbaik di Balangan dalam menjalankan program Bina Desa selama 5 tahun terakhir di Pasar Budaya Racah Mampulang, Desa Balida, Kecamatan Paringin, Kamis 27 Februari 2025. PT Adaro Indonesia menggelar acara penghargaan Bina Desa Award 2025 sebagai bentuk apresiasi bagi desa dan kelurahan terbaik di Balangan dalam menjalankan program Bina Desa selama 5 tahun terakhir di Pasar Budaya Racah Mampulang, Desa Balida, Kecamatan Paringin, Kamis 27 Februari 2025. Sebanyak 21 desa dan kelurahan dari 3 kecamatan, yakni Paringin, Halong, dan Juwai, ikut berpartisipasi dalam ajang penghargaan ini. Perwakilan PT Adaro Indonesia, Yuri Budi Sujalmi, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh desa dan kelurahan yang antusias menampilkan program Bina Desa masing-masing. Mewakili Bupati Balangan, PLH Sekretaris Daerah Rahmadi Yusni turut memberikan penghargaan kepada desa-desa yang telah berkolaborasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam memajukan Kabupaten Balangan. Dalam ajang tersebut, Desa Balida berhasil meraih juara pertama, disusul Desa Buntukarau sebagai juara kedua, dan Kelurahan Paringin Kota di posisi ketiga. Sementara itu, juara Harapan 1 diraih oleh Desa Sirap, Harapan 2 Desa Dahai, dan Harapan 3 Desa Sumber Rejeki. Istiqamah dan Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan inspeksi mendadak dan monitoring harga pangan di Pasar Modern Adaro, Kecamatan Paringin, Kamis 27 Februari 2025. Menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak melakukan inspeksi mendadak atau sidak dan monitoring harga pangan di Pasar Modern Adaro, Kecamatan Paringin, Kamis 27 Februari 2025. Kegiatan ini dipimpin oleh PLT Kabid Kemeteorologian dan Stabilitas Harga Disperindak Balangan Samsul Bahri, serta dihadiri oleh Kanit Intel Polres Balangan Bidang Ekonomi Aibda Ari Wisuda dan Kasih Bahan Pokok dan Penting Disperindak Kabupaten Balangan Aspid. Menurut Samsul Bahri, sidak ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok,
Dari hasil pemantauan, stok sembako di Kabupaten Balangan masih relatif stabil tanpa kenaikan harga yang signifikan. Dari hasil sementara, secara umum, stok barang kita insya Allah cukup untuk di bulan Ramadan ini, dan kenaikannya pun ada bervariasi dan tidak terlalu signifikan. Nah, artinya masih atau kategori normal. Namun mungkin ada yang beberapa yang langka, khususnya itu tadi cabai tiong lah, jenis tiong itu yang mungkin agak langka stoknya. Sementara itu, Kasih Bahan Pokok dan Penting Disperindak Balangan, Asbid menambahkan pihaknya akan terus melakukan monitoring harga hingga Ramadan tiba. Asbid juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok guna mencegah adanya pedagang yang menaikkan harga di luar ketentuan. Ya, semoga dengan adanya kegiatan ini kita bisa memastikan keamanan stok barang dan harganya. Bella Kirarendra dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi secara resmi membuka Pasar Ramadan 1446 Hijriah yang berlokasi di halaman kantor Dekranasda Kecamatan Paringin, Sabtu 1 Maret 2025. Bupati Balangan Abdul Hadi secara resmi membuka Pasar Ramadan 1446 Hijriah yang berlokasi di halaman kantor Dekranasda Kecamatan Paringin, Sabtu 1 Maret 2025. Acara ditandai dengan pemotongan pita dan pelepasan balon oleh Bupati Balangan, didampingi Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Sri Huryati Hadi, serta PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Balangan. Setelah peresmian, Abdul Hadi bersama Ketua Tim Penggerak PKK Balangan dan tamu undangan langsung mengunjungi stand para pedagang yang turut meramaikan Pasar Ramadan tahun ini. Abdul Hadi menyampaikan bahwa pembukaan Pasar Ramadan ini merupakan momen istimewa, mengingat ini adalah kegiatan pertamanya setelah dilantik kembali sebagai Bupati Balangan untuk periode kedua. Menurutnya hal ini mampu dijadikan sebagai awal pelayanan yang baru dan berkelanjutan. Pasar Ramadan ini juga menjadi simbol komitmen pemerintah daerah untuk membawa perubahan yang positif, sejalan dengan semangat Ramadan yang penuh kasih sayang, kedamaian, dan harapan. Alhamdulillah, hari ini kita meresmikan Pasar Ramadan di Ramadan tahun ini. Kalau dulu Pasar Ramadan di Rapawan Martasura Paringin, dan alhamdulillah sekarang karena penataan kota kita di sini sudah masuk tahap 2 dan karena Pasar Ramadan kita pusatkan di terminal ini, maka insya Allah ini akan menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru bagi UMKM kita di Ramadan ini. Ia menambahkan Pasar Ramadan ini menawarkan beragam kuliner UMKM yang sesuai dengan selera masyarakat Balangan. Lokasinya pun lebih strategis, luas, serta memiliki area parkir yang memadai. Setelah bulan Ramadan, Abdul Hadi menyatakan pemerintah daerah akan kembali melanjutkan pembangunan tahap ketiga untuk semakin meningkatkan fasilitas di area tersebut. Sementara itu, PLT Kepala Disperindak Kabupaten Balangan, Herlina mengungkapkan Pasar Ramadan tahun ini diikuti oleh 141 peserta UMKM yang diberikan fasilitas tenda secara gratis. Alhamdulillah, mungkin tahun lalu kan lokasinya beda di sekitaran Martasura, itu arah kayaknya terpencar. Kalau di sini kayaknya jadi satu, jadi kayaknya lebih banyak juga antusias masyarakatnya, juga antusias para UMKM-nya. Herlina berharap ke depan pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan fasilitas bagi para pedagang agar lebih nyaman dan menarik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyediaan meja yang seragam agar tampilan pasar lebih tertata dan estetis. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya Nur Hafizatun Taibah dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.